2017 malam itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke KPUD waktu di tahun 2016 bulan September. Itu nanti isi-isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman-teman yang memegang kopi. Saya sendiri nggak memegang kopi. Telak, politikus Gerindra sindir Anies yang tak pamit. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Mungkin isu perjanjian politik antara Prabowo, Sandiaga dan Anies takkan menemui titik terang karena semuanya memilih tidak mau memperbesar masalah. Banyak yang penasaran akan isi perjanjian tertulis tersebut, tapi tampaknya tidak akan jadi konsumsi publik. Di satu sisi publik makin penasaran dengan utang Anies yang mencapai 50 miliar rupiah. Tapi ini juga takkan ada kejelasan. Sandiaga merelakan dan tidak mau memperpanjang urusan ini. Apalagi Anies sudah pasti bakal diam entah sampai kapan. Politikus Gerindra Andri Rosiade menyampaikan pesan dari Prabowo agar jangan mengungkit-ungkit kebaikan atau jasa masa lalu. Menurut dia, ucapan Sandiaga soal utang yang awalnya disampaikan Waketum Partai Golkar Erwin Aksa adalah sikap personal. Andri bilang jika ingin lebih detail mengenai isu tersebut, lebih baik konfirmasi ke Sandiaga karena menyangkut urusan personal. Selain itu, sikap resmi Gerindra itu selalu dikeluarkan oleh dua orang, yaitu Ketua Harian DPP Sufmi Dasko dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Sikap Gerindra sudah jelas akan mencampuri urusan utang piutang Anies dan Sandiaga karena itu konsumsi internal dan pihaknya tidak ada rencana untuk mengekspos ke publik. Ternyata tidak semua kader setuju dengan pesan Prabowo kepada kader Gerindra agar tidak usah mengungkit-ungkit kebaikan masa lalu termasuk jasa ke Anies di Pilkada 2017. Meskipun beda ya antara Pak Prabowo dengan kami yang di bawah, mohon maaf Mas Anies kami usung. Kami dukung dan kami bantu pembiayaan. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Mohon maaf, ini fakta, kata Andre. Gerindra sudah mendukung Anies di Pilkada 2017 dan menang. Tapi Anies tidak ada komunikasi ke Gerindra soal kemungkinan maju di Pilpres 2024. Kita sudah dukung, kita sudah usung, ya namanya kulon nuwun sama sekali juga enggak. Yaitu fakta yang ingin saya ungkapkan, katanya lagi. Oh, ternyata selain Anies tidak bisa kerja, ternyata dia juga tidak punya etika politik. Memang ada benarnya juga sih. Jangan-jangan memang benar Anies pernah berjanji tidak akan nyapres kalau Prabowo juga nyapres. Berarti Anies memang tidak tahu berterima kasih. Kabarnya sih perjanjian itu tidak wajib ditaati, tapi aneh. Kalau tidak wajib ditaati, ngapain bikin perjanjian tertulis dan di atas materai? Lebih baik deal secara lisan saja, tidak perlu repot bikin draft perjanjian. Biasanya tanda tangan di atas materai memiliki kekuatan hukum atau setidaknya punya nilai yang sangat mengikat pemilik tanda tangan. Andre juga tegas mengatakan perjanjian antara Anies, Sandiaga, dan Prabowo benar ada. Dia membantah jika tim Anies tidak mengakui ada perjanjian tersebut. Ada dua informasi yang akurat, perjanjian politik itu beneran ada. Utang 50M itu juga beneran ada. Makanya buzzer penjilat Anies ngamuk sekaligus meriang. Mereka sibuk membantah dan mengelak. Fakta sudah ada. Fakta lainnya menurut Andre, hanya 3 orang yang bisa membuka perjanjian yang tersebut. Salah satunya Prabowo. 2 lainnya adalah Anies dan Sandiaga. Tapi Prabowo sudah menginstruksikan kepada kadernya untuk tidak mengungkit lagi. Jika 2 lainnya yang bisa buka isi perjanjian adalah Anies dan Sandiaga, maka perjanjian ini mungkin tak akan terekspos selamanya. Prabowo ogah, Sandiaga sudah ikhlas, Anies sampai lebaran kuda takkan gubris. Isi perjanjian tersebut akan terkubur selamanya, seperti harta karun bajak laut yang tenggelam di dasar lautan yang dalam. Tapi tidak apa-apalah, yang jelas semua sudah tahu sifat asli Anies, tidak punya etika dan ngutang pula. Segera masyarakat berhak tahu sifat Anies ini mengingat dia adalah bakal capres. Masyarakat wajib tahu siapa Anies sebelum memutuskan memilihnya sebagai pemimpin. Kalau ada yang bilang ini ada narasi untuk menjatuhkan Anies, mungkin tidak salah. Tapi ini fakta loh, kalau pakai hoax, baru deh ini tindakan pengecut. Kalau pakai fakta, ini namanya sah dan tidak salah. Lagi pula kebobrokan wajib dibongkar karena biasanya bakal ditutup rapat-rapat. Pilpres kali ini bakal panas mendidih. Ini rasanya baru permulaan. Bagaimana menurut Anda?
berpidato dalam buku Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka perang cuitan di Twitter dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Perang cuitan tersebut berawal dari salah seorang warganet yang mengunggah video anak-anak yang disuruh naik ke tribun dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming berpidato dalam hujan. Saat Gibran ditantang netizen pamer koleksi piagam penghargaan kayak mantan gubernur itu, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Bukan Gibran namanya kalau gak menyita perhatian netizen di jagat Twitter. Ketika belum lama ini ada netizen mengunggah cuitan yang memperlihatkan foto saat mantan gubernur DKI Jakarta, yang kini bukan siapa-siapa itu, terlihat pamer 7 bingkai piagam penghargaan sambil senyum penuh gaya. Lalu disertai caption begini, Bro Gibran _tweet, bahwa sampean kui sesekali pamer penghargaan kayak Pak Ed Anies Baswedan ngene iki lo. Duwe ora to jane, Bro Gibran, harusnya Anda sesekali pamer penghargaan kayak Pak Anies gini loh. Punya atau enggak sebenarnya? Bukannya marah atau bereaksi macam-macam, Mas Gibran malah menyebut kalau dirinya belum sehebat Anies, sehingga merasa berhak pamer-pamer piagam penghargaan kayak begitu. Saya tidak sehebat beliau bang, balas Gibran di akun Twitter resminya. Silakan mengambil kesimpulan atau penafsiran apa makna jawaban Mas Gibran itu. Kalau kita mau baca reaksi netizen terhadap pembalasan Mas Gibran soal cuitan yang terbilang aneh itu, terbilang seru-seru juga komentarnya. Mulai dari memuji kerendahan hati Mas Gibran, menganggap anak sulung Jokowi itu lebih hebat, sampai yang meminta agar Mas Wali Kota Surakarta itu fokus kerja saja. Saya sih tenang saja disodori percakapan yang terbilang tidak tahu diri itu, khususnya dari level pertanyaan atau sodoran perbandingan dari netizen yang bikin cuitan itu. Mungkin dia justru bermaksud menyindir si ex-gubernur soleh dan seiman dengan membandingkan levelnya sama anak Presiden Jokowi. Tenang saja, tumpukan piagam penghargaan sekarang pun gak berarti menunjukkan seseorang itu hebat kok. Karena kalau lihat di penjual trofi atau piagam, dia juga punya koleksi piagam atau trofi 5 lemari penuh sekalipun. Tapi faktanya dia nggak pernah memenangkan apa-apa dalam kehidupan nyata, selayaknya atlet atau para pemenang penghargaan dan trofi itu. Saya juga mencermati kalau dalam satu bidang ada yang kebanyakan gaya, sedikit-sedikit pamer foto penghargaan. Itu biasanya realitasnya berbeda kok sama deretan penghargaan yang dipamerkan. Jadi panjenengan tenang saja Mas Gibran. Kelebihan dari Bapak yang bukan siapa-siapa itu cuma dalam perkara kelebihan bayar. Kelebihan anggaran atau APBD DKI Jakarta lebih besar dari mayoritas provinsi di Indonesia, dan kelebihan omongan kok. Oh ya, satu lagi, kelebihan janji alias kebanyakan omong menebar janji manis, tapi realitasnya nol besar.